Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Video kali ini saya akan sedikit cerita tentang unit reguler kelas Patas non AC di Pondok Ungu. Lebih sering dikenal dengan nama Patas Hidayah, nomor seri 11BC atau AA1611BC. Dulu unit ini menggunakan bodi Laksana Sprinter dengan mesin 1521 intercooler. Dan inilah tampilan keseluruhan bodinya dengan livery khas sumber alam, yaitu 3 garis biru miring. Belum lama ini PO Sumber Alam juga melakukan peremajaan untuk Patas 1611BC ini, yaitu dengan merombak seluruh bodinya. Jadi mengganti bodi lama dengan bodi baru, yaitu tipe SR2 Sky. Dan inilah tampilan secara keseluruhannya, dan inilah review singkat dari AA1611BC. Dan ini adalah selendang dari SR2 Sky Legacy. Dengan liverinya pun berubah menjadi livery 3 garis biru dan perpaduan warna biru di bagian bawahnya. Dan ini kalau kita coba lihat ke interior dalamnya, untuk bagian depan menggunakan konfigurasi seat 22, di kanan 2 dan di kiri menggunakan 2 deret juga. Tapi untuk bagian belakangnya atau setengah dari bus ini menggunakan konfigurasi seat 32, di kanan 3 dan di kiri 2. Dan ini sampai belakang, dan di belakang itu ada 6 seat untuk kursi bagian belakang yang posisinya teater atau teatrikal atau bagian belakang yang lebih tinggi dari bagian depan. Dan ini konsol atau jalur AC, dan ini ada blowernya menggunakan model yang baru. Ini ada untuk penerangan lampunya, cuman ini tidak bisa nyala, mati karena memang mesinnya sedang dimatikan. Ini speaker, dan inilah tampilan bagian belakang dari 1611BC. Dan kalau kita lihat, ini ada seperti pembatasnya untuk bagasi atas atau rak bagian atas, dan ini yang di bagian tengah. Sama untuk konsol-konsol AC-nya atau jalur-jalur AC-nya sama seperti bagian belakang tadi, dan kelihatan mewah. Nah, ini dia blower AC-nya atau kisi-kisi AC. Kalau emang merasa kedinginan, jangan disumpal atau diganjal pakai tisu atau pakai kertas ya teman-teman, cukup ditutup saja. Kita ke bagian tengah dari bis ini. Ini ada, selain ada pintu untuk keluar masuk, di sini juga ada toilet. Nah, di bagian tengah bis ini ada toilet, posisinya agak ke bawah, dan ini toiletnya kalau kita buka, dan ini bagian dalam toiletnya. Dan sekali lagi ingat ya teman-teman, hanya untuk bis berjalan digunakan toiletnya. Kalau kita lihat untuk seatnya yang di bagian depan ini, yang konfigurasi seat 22, ini bahannya seperti kulit, tapi bukan kulit ya, semi sintetik. Tapi untuk di bagian belakang yang seat 32 nya ini menggunakan bahan fabrik, atau sarungnya ini menggunakan bahan bludru.
adalah jarak antar bangkunya atau seat pitch-nya ketika saya duduk di bagian belakang di seat 32 nya. Yang depan ini seat 22 dan ini jarak dengkul saya ketika saya duduk, cukup nyaman untuk perjalanan jauh. Dan ini juga ada cup holdernya dan juga ada rak atau tempat penyimpanan barang, namun tidak ada charger atau colokan USB. Di bagian kirinya ini ada pembatas sekaligus ada cup holdernya, dan ini di bagian seat 22 nya. Jaraknya pun kurang lebih sama untuk yang di bagian belakang, dan ini enggak ada cup holdernya, tidak sama seperti kursi yang tadi. Kalau kita lihat ke bagian depan, ini seatnya sama, bentuknya warnanya sama, dan semua ada cup holdernya. Hanya kursi tadi aja yang tidak ada cup holdernya. Ini ada penyimpanan barangnya dan ini ada cup holdernya. Untuk fasilitas seatnya sendiri, yaitu fiturnya reclining seat. Jadi kursinya bisa direbahkan, baik yang seat 22 ataupun seat 32. Tapi minus nggak ada footrestnya atau leg restnya. Ini semua seatnya bisa direbahkan, kecuali untuk yang bangku atau kursi paling belakang karena dia mentok dengan bodi, jadi nggak bisa ke belakang lagi. Untuk perangkat hiburannya, ini ada speaker di bagian atas atau dekat dengan rak bagasi. Di kanan dan kiri ada speakernya dan juga ada rak bagasinya. Dan ini layout atau interior di kabin bagian depan dengan seat 22, dan ini adalah ruang kokpitnya. Dashboardnya kelihatan baru ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman pasti tahu ini steering wheel atau setir sasis apa, legend banget, pokoknya pasti semua tahu. Dan ini tampilan kaca bagian depan, bersih, tanpa sekat atau tanpa pilar atau tanpa topi, pandangannya luas. Di kursi bagian depan ini ada pembatas sekaligus ada cup holdernya. Di kanan dan di kiri juga sama, itu ada cup holdernya juga. Dan mungkin inilah pandangannya ketika melihat ke depan, pasti luas banget dan seru banget di perjalanan. Layout serta instrumen dashboardnya lebih bersih dengan aksen kayu, dan saya nggak tahu ini apakah masih berfungsi semuanya. Dan ini ada panel-panel untuk lampu, dan ini dashboardnya dengan aksen atau motif kayu khas kendaraan mewah. Ini adalah tongkat persnelengnya, manual, dan itu ada indikator penunjuk posisi gigi transmisi. Dan ini kalau R bukan diarahkan ke belakang tapi mentokkan ke kiri dulu baru maju ke depan, dan itu artinya R atau reverse atau mundur. Dan gigi satunya ini mundur ke belakang, kebalikan dengan mobil-mobil Jepang atau pabrikan Jepang. Biasanya untuk Jerman dan Eropa rata-rata R-nya ke depan. Oh iya, lupa ketinggalan, ada satu peranti hiburan. Ini mungkin ada TV tapi sedang dilipat. Zaman dulu itu kelas patas non AC pasti ada TV-nya, dan TV-nya itu masih model tabung, sekitar ukurannya 14 in, ada di bagian depan. Dan gak enak banget untuk duduk yang di belakang karena untuk melihat TV akan susah banget. Dan ini teman-teman bagian interiornya dari AA1611BC dengan perpaduan konfigurasi seat 22 dan 23.
Untuk headlampnya menggunakan model terbaru dari Laksana, dan bagian atas ini ada lampu LED untuk lampu sen. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan proyektor, dan ini dia ada logo Laksana, karoseri Laksana. Lampunya masih mulus banget. Ini krunya harus rajin ini biar nggak kusam. Pajaknya sampai dengan bulan September tahun 2021. Dan ini adalah tampilan eksteriornya. Tidak lagi menggunakan kaca geser karena sudah menggunakan fasilitas AC. Ini ada penutup tangki solarnya, dan ini velg dari roda depan. Kalau dulu cara membedakan itu sasis lawas 1521 cooler atau 1525 dan 1526 dan seterusnya adalah dari overhang atau jarak dari pintu ke spakbor ini. Kalau 1521 atau Mercedes-Benz sasis lawas biasanya jarak ini pendek, tidak lebih dari sejengkal. Kalau untuk sasis yang 1836, 1526, 1525 khusus Mercedes-Benz biasanya lebih panjang. Dan ini rodanya menggunakan 11R 22,5. Untuk diameter velgnya menggunakan 22,5 dengan satuannya inci. Dan bautnya kalau Mercedes-Benz pasti 10. Kalau tidak percaya hitung aja, pasti dia jumlahnya 10. Menggunakan ban merek dari Michelin. Di ban ini juga ada notis-notisnya. Ini ada maksimal load single, kekuatannya atau bebannya 3150 kg. Dan ini untuk dual atau double sekitar 2900 kg. Saya juga kurang begitu paham kalau untuk kode-kode ban di kendaraan besar. Yang saya paham ya tentang ukuran ini aja. Dan ini adalah roda belakangnya. Roda belakangnya double. Nah, ini dia asnya atau bonggol roda belakang atau as roda belakang. Ciri khas dari 1521 intercooler atau Mercedes-Benz lawas. Dia ada tonjolannya di sini dan ada logo Mercy. Kalau untuk 1525 dia sudah model yang rata dan dia agak besar. Dan ini adalah tampilan belakangnya dari 11 BC. Lampu belakangnya sudah menggunakan model terbaru dari variannya Legacy Sky. Dan ini di bumpernya ada reflektornya. Dan ini dia model lampunya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu review dari 1611 BC. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada manfaatnya silahkan di like, di subscribe, dan bisa di komen. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.